Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Audrey Yunisa. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang sains dan teknologi dalam Islam. Perseteruan antara agama dan ilmu pengetahuan atau sains merupakan isu klasik yang sampai saat ini masih berkembang di dunia barat dalam wujud sekularisme. Tetapi Islam tidak mendekati persoalan sains ini dari perspektif tersebut, karena Al-Quran dan Al-Sunnah telah memberikan sistem yang lengkap dan sempurna yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan-kegiatan ilmiah atau penyelidikan-penyelidikan ilmiah. Jadi, kegiatan ilmiah merupakan bagian yang integral dari keseluruhan sistem Islam, di mana masing-masing bagian memberikan sumbangan terhadap yang lainnya. Al-Quran sangat menekankan pentingnya membaca atau mengamati gejala alam dan merenungkannya. Al-Quran mengambil contoh dari kosmologi, fisika, biologi, dan ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Sebagai tanda kekuasaan Allah untuk dipikirkan oleh manusia. Tidak kurang dari 750 ayat, sekitar 1/8 Al-Quran yang mendorong orang beriman untuk menelaah alam, merenungkan dan menyelidiki dengan kemampuan akal budinya, serta berusaha memperoleh pengetahuan dan pemahaman alamiah sebagai bagian dari hidupnya. Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi. Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun termasuk sains dan teknologi. Bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini merupakan anugerah bagi manusia sebagai khalifatullah di bumi untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pandangan Islam tentang sains dan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang maha mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Isra ayat 1-5. Ayat lain yang mendukung pengembangan sains adalah firman Allah yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. Ayat-ayat tersebut adalah sebuah support yang Allah berikan kepada hambanya untuk terus menggali dan memperhatikan apa-apa yang ada di alam semesta ini. Sebuah anjuran yang tidak boleh kita abaikan untuk bersama-sama melakukan penggalian keilmuan yang lebih progresif sehingga mencapai puncak keilmuan yang dikehendaki Tuhan. Tak heran kalau seorang ahli sains barat, setelah ia melakukan penelitian terhadap Al-Quran dan Bible, dari sudut pandang sains modern menyatakan bahwa saya menyelidiki keserasian teks Quran dengan sains modern secara objektif dan tanpa prasangka. Mula-mula saya mengerti dengan membaca terjemahan bahwa Quran menyebutkan bermacam-macam fenomena alamiah, tetapi dengan membaca terjemahan itu, saya hanya memperoleh pengetahuan yang ringkas. Dengan membaca teks Arab secara teliti sekali, saya dapat menemukan catatan yang membuktikan bahwa Al-Quran tidak mengandung sesuatu pernyataan yang dapat dikritik dari segi pandangan ilmiah di zaman modern. Contoh ayat lainnya. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30.
Ayat tersebut berkaitan dengan Big Bang Theory, yaitu teori terbentuknya alam semesta yang menyatakan bahwa pada awalnya alam semesta merupakan satu kesatuan. Kemudian terjadi ledakan besar yang menghasilkan pecahan-pecahan dan meluas. Teori ini adalah teori penciptaan bumi yang paling diakui di era modern. Kesesuaian yang harmoni antara Al-Quran dengan teori Big Bang adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Hal ini sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran 1400 tahun silam. Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama merupakan sesuatu yang saling berhubungan dan melengkapi. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mengaplikasikan segala sesuatu yang tertuang dalam ajaran Islam. Bukti bahwa Islam merupakan agama yang menekankan pengembangan ilmu pengetahuan adalah dengan ditemukannya ratusan ayat yang membicarakan tentang petunjuk untuk memperhatikan bagaimana kerja alam dunia ini. Selain itu, biasanya ayat-ayat yang membahasnya diawali maupun diakhiri dengan sindiran seperti, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak mendengar? Apakah kamu tidak melihat? Sering pula diakhiri dengan kalimat seperti, sebagai tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Tidak dipahami kecuali oleh ulul albab. Demikianlah mukjizat terakhir Rasul yang selalu mengingatkan manusia untuk mendengar, melihat, berpikir, merenung, serta memperhatikan segala hal yang diciptakan Allah di dunia ini. Ayat lainnya adalah yang artinya dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Terdapat di dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Ayat sains yang ada pada Al-Quran pada Surah Ar-Rahman ini menyatakan bahwa Allah telah membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, namun keduanya tidak bercampur. Dua lautan yang tidak bercampur ini terletak di Selat Gibraltar, selat yang memisahkan benua Afrika dan Eropa, tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol. 7 ilmuwan muslim yang berpengaruh di dunia sains. Yang pertama, Jabir Ibnu Hayyan atau Gebert. Jabir Ibnu Hayyan lahir di Irak pada tahun 712 Masehi. Ia dikenal di Eropa dengan nama Gebert. Gebert merupakan penemu ilmu kimia. Awalnya, Gebert melakukan eksperimen mengenai kuantitas zat yang berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. Dari keberhasilan praktikumnya tersebut, ia menemukan hukum perbandingan terhadap reaksi kimia. Gebert juga menemukan reaksi kimia lainnya seperti penguapan, sublimasi, dan kristalisasi yang kemudian ilmu kimia tersebut masih digunakan hingga saat ini. Yang kedua, Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi lahir di Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Ia merupakan penulis buku tentang aljabar yang menjadi buku pertama mengenai ilmu aljabar, solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Ia juga disebut sebagai Bapak Aljabar. Pada abad ke-12, Al-Khawarizmi memperkenalkan sistem penomoran bilangan desimal ke dunia barat. Ia juga merevisi ilmu geografi Ptolemeus dan membuat tulisan mengenai astronomi. Yang ketiga, Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Al-Kindi merupakan ilmuwan yang telah menulis 270 ensiklopedi mengenai berbagai macam bidang ilmu. Ilmuwan yang lahir pada tahun 801 ini merupakan ahli matematika, kedokteran, geografi, dan fisika. Selain di bidang sains, ia juga mendalami ilmu filsafat, musik, dan Yunani kuno. Al-Kindi dikenal sebagai seorang ilmuwan yang serba bisa dan filsuf pertama yang beragama Islam dan mahir berbahasa Yunani. Semasa hidupnya, ia juga mendalami ilmu pengobatan, farmasi, optik, astrologi, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ilmuwan yang biasa dipanggil Ar-Razi ini lahir di Iran pada tahun 864 Masehi. Ar-Razi disebut Bapak Imunologi karena telah menemukan penyakit alergi asma, cacar, dan ilmu imunologi. Ia menekuni bidang kedokteran di Baghdad dan pernah diamanahkan menjadi pemimpin sebuah rumah sakit di Rai dan Muqtadari di Baghdad. Selain ilmu kedokteran, ia juga mendalami berbagai ilmu sains lainnya seperti farmasi dan matematika.
Ia juga menggeluti bidang kimia dan dikenal sebagai pembuat alat-alat kimia seperti mortar, spatula, dan tabung reaksi yang masih digunakan di berbagai belahan dunia hingga sekarang. Yang kelima, Al-Battani. Al-Battani merupakan ahli astronom terbesar Islam. Lahir pada tahun 929 Masehi, ia merupakan pencipta alat ukur gata gravitasi dan alat ukur garis lintang dan busur bumi pada globe dengan ketelitian hingga 3 desimal. Ia juga astronom pertama yang dapat mengukur jarak bumi dengan matahari, mengukur keliling bumi dan menerangkan bahwa bumi berputar pada porosnya, jauh sebelum Galileo Galilei. Yang keenam, Abul Qasim Khalaf Ibn al-Abbas. Abul Qasim yang lahir pada tahun 936 Masehi merupakan dokter pertama yang ahli di bidang kedokteran gigi dan kelahiran anak. Ia sepanjang hidupnya meneliti ilmu kedokteran khususnya gigi dan kelahiran anak. Selain itu, ia juga menciptakan penemuan mengenai obat-obatan. Abul Qasim pernah menciptakan alat bedah sendiri dengan teknik pengoperasian yang maju pada saat itu. Ia juga pernah menulis buku tentang kedokteran gigi dan kelahiran anak yang menjadi sumber utama pembelajaran pengobatan dan kedokteran. Yang ketujuh, Ibnu Sina atau Avicenna. Ibnu Sina atau Avicenna merupakan ilmuwan dan filsuf terkenal yang lahir pada tahun 986 Masehi. Ia pernah menulis buku tentang fungsi organ tubuh, meneliti penyakit TBC, diabetes, dan penyakit lainnya. Selain mempelajari ilmu-ilmu tersebut, Avicenna juga tak melupakan ilmu akhirat. Ia telah menyelesaikan hafalan Al-Quran pada umur 10 tahun. Setelah usai menghafal Al-Quran, ia baru menghabiskan waktu mudanya untuk mempelajari dan mendalami ilmu kesehatan, psikologi, geologi, dan filsafat. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.